Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Priska Yasmiti Serli, NIM 1803030022, kelas A, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan review buku kedua yang berjudul Ketidakpastian dan Diplomasi Publik. Politik internasional dikonsumsi oleh ketidakpastian yang terus-menerus. Di seluruh dunia, kemarahan dan kecemasan telah menandai proses demokratisasi tren tidak liberal, mengonsolidasikan otoritarisme yang meningkatkan ketegangan sosial. Didorong oleh teguran globalisasi dan ide-ide radikal yang ditanamkan ke bawah, ekstremisme politik mendapatkan jejak dalam politik domestik, sementara organisasi internasional liberal menjadi semakin lumpuh, mengingat ketidakpastian melahirkan hambatan politik. Sekarang adalah waktu tembok dan bukan jembatan, isolasi daripada kolaborasi. Ketidakpastian adalah hasil dari pergeseran sistem menuju dunia lateral polar yang mendorong konfrontasi, karena ia mendukung kebijakan luar negeri ekspansionis dari kekuatan regional yang mengarah ke krisis majemuk, di mana banyak aktor bertujuan untuk mendapatkan kepentingan yang bertentangan. Jaringan laba-laba baru dari kepentingan, musuh, dan sekutu ini telah membuat lembaga-lembaga yang didirikan setelah Perang Dunia II linglung dan bingung. Api unggun ketidakpastian dipicu oleh digitalisasi, karena platform digital digunakan di tingkat negara bagian untuk melawan gagasan tentang realitas nasional dan internasional. Tujuan dari buku ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan berlapis-lapis antara diplomasi publik dan ketidakpastian yang berasal dari tren transnasional terbaru yang muncul dalam hubungan internasional. Titik berangkat dari problematisasi diplomasi publik adalah pengakuan ukuran gelombang ketidakpastian politik terbaru, karena keadaan krisis yang terus-menerus, ketegangan diplomatik, dan modalitas digital baru yang memungkinkan kekuatan disruptif politik internasional secara bertahap, menyerupai serangkaian hiperrealitas jaringan. Yang berikut, mengubah pasang atau order dunia destabilisasi. Dengan berakhirnya Perang Dingin, kemajuan selanjutnya dari liberalisme dan perluasan ekonomi politik neoliberal, tatanan dunia ini dilegitimasi oleh aktor diplomatik Barat dengan narasi strategis stabilitas. Ekspansi kebijakan ke arah timur seperti Uni Eropa dan NATO. Konsolidasi rezim kebijakan luar negeri, misalnya rezim perubahan iklim. Hubungan yang lebih erat antara aktor negara dan non-negara
yang menunjukkan kecenderungan untuk menggeser diplomasi dan ketatanegaraan ke arah multilateralisme dengan meningkatkan keterkaitan dipandang sebagai batas stabilitas politik internasional. Yang berikut, lingkup dan lensa teoritis. Konseptualisasi kami tentang diplomasi publik menjauh dari pemikiran tentang hubungan antara praktik dan ketidakpastian sebagai deskripsi Southgate seperti yang seringkali didekati dalam penelitian ilmiah. Mengikuti Rathbun, kami mendekati ketidakpastian sebagai sesuatu yang melekat politik melintasi batas-batas domestik dan internasional. Dan dalam buku ini bertujuan untuk membuat sketsa peta jalan skenario dan jalan di mana ketidakpastian dipicu oleh atau membutuhkan reaksi terhadap tren politik transnasional. Politik internasional selama gelombang ketidakpastian politik terbaru menawarkan banyak peluang bagi latihan diplomasi publik Rusia yang berorientasi keamanan untuk berkembang. Seperti yang ditunjukkan oleh analisis strategi diplomasi publik Rusia, memanfaatkan ketidakpercayaan dan rendahnya tingkat informasi yang tersedia untuk yang menggiling kasus-kasus keamanan seperti keracunan. Skripal RT dan Sputnik mahir menggunakan media untuk menjauhkan audiens dari berita peristiwa sebagai gantinya. Membumikan media sekunder dan bahkan persir mereka. Outlet ini membingkai output mereka dengan cara yang sesuai dengan ide-ide dari konteks yang tidak jelas. Memberikan perhatian khusus pada pertanyaan dan inkonsistensi daripada menawarkan kontra narasi yang masuk akal dan masuk akal. Memang tema awal diplomasi publik Rusia seputar kasus Skripal efektif sejauh strategis Inggris yang berlaku adalah tidak membocorkan informasi apapun tentang penyelidikan kepada publik. Pendekatan Rusia terhadap diplomasi publik kemudian sangat cocok untuk lingkungan yang minim informasi dan ketidakpastian yang meningkat. Namun, setelah rincian substansi dari penyelidikan resmi Inggris, dan jurnalis investigasi dipublikasikan, fokus upaya diplomasi publik Rusia pada media sentrisitas menjadi kurang menarik. Dengan media sosial yang dibanjiri spekulasi yang sekarang berfokus langsung kepada elemen terkenal dari garis resmi Rusia. RT dan upaya Sputnik untuk menghindari penanganan kasus itu sendiri secara substansi karena lebih jelas. Hal ini mendorong pergeseran dari upaya agresif untuk memobilisasi ketidakpastian, diganti dengan rumor ringan dan referensi budaya pop yang dimasukkan untuk meminimalkan arsitektur.
Strategi konseptual Rusia arus informasi selama gelombang ketidakpastian politik terbaru memiliki banyak aspek dan nonlinier. Hal ini menciptakan sumber kerentanan bagi upaya diplomasi publik semua negara. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan negara-negara yang tidak liberal tidak mampu mengelola narasi media secara komprehensif dari atas ke bawah, seperti yang sering diasumsikan sebagai upaya informasi Rusia. Faktanya, elit politik dan militer Rusia benar-benar takut pada Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih.